Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul 12 Years a Slave atau 12 tahun sebagai budak. Film yang angkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah seorang pria yang diculik dan dijadikan budak oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Selama 12 tahun dia berusaha untuk bertahan sembari mencari cara agar kemerdekaannya bisa didapatkan kembali. Nah, gimana sih perjuangan pria itu untuk menjadi manusia yang merdeka lagi? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan dengan segerombolan orang kulit hitam yang diduga mereka semua adalah budak. Lalu seorang mandor sedang mempraktekkan pekerjaan yang akan mereka kerjakan nantinya. Setelah mempraktekkan, para budak itu pun diperintahkan untuk mulai bekerja. Malam harinya, para budak itu pun mulai beristirahat dan bersiap-siap untuk tidur. Keesokan paginya mereka semua sedang sarapan, lalu seorang budak memperhatikan sarapan yang dia makan pagi itu. Namanya Platt, tokoh utama di film ini. Kemudian Platt membuat sesuatu dari ranting pohon seperti sedang meruncingkan pensil. Malam harinya Platt menggunakan pensil yang dia buat tadi untuk menulis. Ternyata makanan yang dia makan tadi digunakan sebagai tinta yang akan dia pakai untuk menulis. Dia pun mencoba untuk menuliskan sesuatu, tapi nyatanya pensil yang dia buat tadi tidak berfungsi. Dia sedikit kecewa dan melemparkan gelas tempat tintanya tadi. Setelah itu, scene berpindah ke sebuah ruangan tempat para budak semua tidur. Saat itu, Platt sedang gelisah karena dia tidak bisa tidur. Dia pun membalikkan tubuhnya dan seketika budak wanita yang ada di sebelahnya langsung merangkul Platt. Budak wanita itu menarik tangan Platt dan memasukkannya ke dalam bajunya. Sepertinya budak wanita itu sedang birahi dan meminta Platt untuk memuaskannya. Setelah terpuaskan, budak wanita itu menyesal dan menangis. Platt hanya terdiam dan kita dibawa ke masa lalunya yang mana pada saat itu Platt lagi tiduran sama istri sahnya. Di masa lalunya, Platt adalah orang yang terhormat. Tidak hanya itu, dia juga berbakat dalam bermain biola. Terlihat pada sebuah pesta dansa, orang-orang di sana sangat menikmati musik yang Platt mainkan. Di masa lalu, namanya bukan Platt, melainkan Solomon Northup. Keesokannya, Platt terlihat sedang menghadiri sebuah pesta. Lalu ada sekelompok pria yang mau bertemu dengannya untuk membicarakan sesuatu. Namanya Brown dan Hamilton. Mereka berniat untuk mengajak Platt mengisi acara pertunjukan yang akan diadakan di Washington. Mereka juga menjanjikan akan memberikan $1 sehari ditambah $3 setiap malam ketika Platt memainkan musiknya. Singkat cerita, Platt pun menyetujuinya. Beberapa hari setelah itu, saat jamuan makan malam, mereka bertiga sangat menikmati makanan yang telah disediakan. Dan itulah hari terakhir saat Platt menikmati kebebasannya sebagai manusia yang merdeka. Karena besoknya Platt sudah di dalam penjara dalam keadaan kaki dan tangan dirantai. Ternyata makanan yang Platt makan saat itu telah diracuni yang membuat Platt muntah-muntah hingga tak sadarkan diri. Dia pun diculik oleh Brown dan Hamilton untuk dijadikan seorang budak. Saat di dalam penjara, Platt mencoba menjelaskan kalau nama aslinya adalah Solomon Northup. Dan dia adalah seorang yang merdeka, tapi penjaga itu tak percaya sedikit pun. Di dalam penjara, Platt disiksa habis-habisan. Punggungnya dipukul dan dicambuk yang membuat Platt sangat menderita. Di sana tidak hanya Platt yang dipenjara, tapi juga ada beberapa orang kulit hitam yang dijadikan budak. Mereka dibawa dan dikirim ke sebuah kapal untuk dikirimkan ke penyalur yang mau membeli budak tersebut. Di dalam kapal, Platt dan temannya berdiskusi dan membahas bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan mendapatkan kembali kebebasannya.
Saat sedang berdiskusi, datanglah seorang penjara yang mau membuka penutup mulut salah seorang budak yang ada di sana. Setelah penutup mulutnya dibuka, budak itu pun juga ikut diskusi bersama Plaid. Beberapa saat kemudian, ketika yang lain tidur, seorang penjaga masuk ke dalam ruangan dan membangunkan budak perempuan. Penjaga itu sepertinya mau memuaskan nafsunya dengan budak tersebut. Tanpa sepengetahuan penjaga, teman Plaid tadi terbangun. Kita panggil saja John. John yang menyadari perbuatan si penjaga mencoba menghentikan tindakannya tersebut. Lalu tiba-tiba, penjaga itu menusuk perut John yang membuat dia terkapar dan tewas seketika. Keesokan harinya, mayat John dibuang ke tengah laut dibantu Plaid dan temannya. Sesampai di pelabuhan, seseorang mencari dan meneriakkan nama sebuah Clement Ray. Begitu tahu kalau namanya dipanggil, Ray pun langsung berlari meninggalkan kapal. Namun langkahnya ditahan oleh kapten kapal yang tak terima kalau budaknya dipanggil. Kapten mendatangi orang tersebut dan meminta bukti kalau Ray adalah kepunyaannya. Setelah kapten membaca dokumen, dia pun menyerah dan melepaskan Ray. Di pelabuhan, Plaid banyak sekali melihat budak yang sengsara. Ada yang sedang diikat, ada yang mukanya bekas seperti terbakar, dan ada juga yang sudah lanjut usia. Saat duduk termenung, Plaid kembali teringat ke masa lalu, saat dirinya dan keluarga pergi jalan ke sebuah toko. Saat itu, Plaid dan keluarga terlihat begitu bahagia. Di toko tersebut, Plaid juga membeli beberapa kebutuhan untuk digunakan oleh istrinya. Saat asik berbelanja, lalu datanglah seorang budak yang mau menghampiri Plaid. Tidak tahu dia siapa, tapi sepertinya budak itu mau menanyakan sesuatu kepada Plaid. Saat akan mendekat, majikannya datang dan menyuruhnya untuk keluar. Plaid dan keluarga jadi terheran-heran. Scene berpindah ke pelabuhan. Saat itu pengepul budak sedang melakukan absen kepada budak-budaknya. Ketika nama Plaid dipanggil, dia tak berdiri. Dipanggil sekali lagi, dia tetap tak berdiri. Lalu si pengepul mendatanginya dan bertanya langsung kenapa dia tak berdiri. Plaid pun menjawab karena namanya bukanlah Plaid, tapi Solomon Northup. Si pengepul langsung menampar Plaid dan mengatakan kalau namanya sekarang adalah Plaid. Setelah itu mereka dibawa menggunakan gerobak. Pengepul tadi ternyata memiliki banyak sekali budak untuk dia jual. Dia juga menawarkan ke konsumen spesifikasi budak-budak yang dia punya. Salah satu konsumennya yaitu Tuan Ford. Dia sedang mencari budak yang bisa dipekerjakan di kebun, dan dia telah memilih Plaid dan Elisa. Elisa yang saat itu memiliki 2 anak meminta Tuan Ford untuk membeli anaknya juga. Tuan Ford mencoba bernegosiasi sama si pengepul dan dia tak mau menjual anak tersebut. Akhirnya Tuan Ford hanya membeli Plaid dan Elisa. Elisa dan anaknya menangis karena mereka dipaksa untuk berpisah. Plaid dan Elisa dibawa ke rumah Tuan Ford. Istrinya menyambut kedatangan mereka, dan Elisa tidak berhenti menangis karena telah berpisah dengan anaknya. Keesokannya para budak Tuan Ford dikumpulkan di satu tempat. Di sana mereka diberikan instruksi oleh John Tibbets, kepala tukang kayu William Ford, beserta mandornya yang bernama Chapin. Pekerjaan mereka adalah menebang pohon-pohon di perkebunan milik Tuan Ford. Suatu ketika, Plaid menawarkan kepada Tuan Ford cara yang lebih efisien untuk membawa kayu ke tempat pengolahan. Dia menjelaskan kalau kayu-kayu itu lebih baik dikirimkan melalui sungai saja, karena jaraknya lebih dekat ketimbang melalui jalur darat. John tak terima dengan masukan Plaid, karena dia beranggapan kalau itu hanya akal-akalannya saja. Tuan Ford kemudian mencoba cara yang diusulkan Plaid. Singkat cerita, cara tersebut benar, dan Tuan Ford sangat senang dengan hasil tersebut. John yang melihat Plaid berhasil hanya bisa terdiam dan merasa dipermalukan oleh Plaid. Seusai bekerja, Tuan Ford memberikan Plaid hadiah berupa biola yang bisa dia mainkan. Elisa masih terus menangisi anaknya. Plaid yang saat itu satu rumah dengan Elisa mencoba mendiamkannya, tapi Elisa tetap tidak mau. Malahan keadaan itu jadi makin ribut, sampai-sampai Plaid juga ikut marah kepada Elisa. John mendatangi Plaid yang mana saat itu dia lagi memaku papan. John memerintahkan agar Plaid untuk mensejajarkan papan-papan tersebut. Plaid mencoba memberikan pendapat, namun John langsung naik pitam dan dia menekankan kepada Plaid untuk ikuti saja instruksi darinya. Setelah itu John pun pergi. Di waktu yang sama, seseorang membawa Elisa dengan paksaan. Elisa berteriak kepada Plaid, tapi Plaid saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan.
Keesokannya, Platt mengerjakan apa yang telah John instruksikan sebelumnya. John masih belum puas dengan kerjaannya Platt. Sambil marah, dia pun menendang papan yang telah dipaku Platt. Platt tak terima dengan hal tersebut, karena dia telah mengerjakan sesuai perintah. John akhirnya naik hitam dan mencoba memukuli Platt. Platt melawan dan mereka pun bertengkar di rumputan tersebut. Platt memukuli John bertubi-tubi. Perkelahian itu berakhir saat Chapin datang. John masih tak terima dan berniat untuk membalasnya. Tak lama setelah itu, John beserta temannya datang dan menyeret Platt dengan kaki dan tangan diikat. Tak cukup sampai di situ, mereka menggantung Platt di sebuah pohon. Untung saja Chapin datang dan menyuruh John pergi. Platt dibiarkan tergantung cukup lama hingga pada akhirnya Tuan Ford datang untuk melepaskan. Supaya Platt aman dari John, Tuan Ford berencana menjual Platt ke pemilik yang baru yang namanya Edwin Epps. Singkat cerita, John sudah berada di tempat Edwin Epps. Saat itu dia beserta budak yang lain lagi mendengarkan beberapa aturan di sana. Edwin Epps sendirilah yang membacakan aturan tersebut. Setelah itu, Platt dan yang lainnya mulai bekerja sebagai pemetik kapas. Hasil dari pekerjaan ditimbang satu persatu. Platt mampu memetik kapas 182 pon, dan yang paling banyak dipetik oleh Patsy dengan berat 512 pon. Edwin memuji pekerjaan Patsy yang mana dia selama bekerja hasil petikannya tak pernah kurang dari 500 pon. Sebagai hukumannya, budak-budak yang memetik di bawah 200 pon akan dicambuk, termasuk Platt. Malam harinya, Edwin membangunkan para budak untuk mengadakan pesta dansa saat itu juga. Semua budak diperintahkan untuk menari, dan Platt bertindak sebagai pemain biola. Ketika Patsy menari, istri Edwin tak terima. Dia melemparkan botol ke arah Patsy dan menyuruh Edwin untuk menjualnya. Edwin tidak mau menuruti permintaan istrinya itu, karena menurutnya hasil kerjaan Patsy paling banyak dibanding budak yang lain. Dengan muka kesal, istrinya pun pergi dan pesta tetap berlanjut. Keesokannya, Platt berlari ke rumah Tuan Shaw dan meminta Patsy untuk balik. Karena hari itu adalah hari Sabat di mana budak diperbolehkan untuk beristirahat seharian. Saat itu Patsy dan istri Tuan Shaw sedang minum teh. Nyonya Shaw juga menyuruh Platt untuk minum teh bersama. Dari obrolan mereka ternyata Nyonya Shaw dulunya adalah seorang budak juga. Tapi karena majikannya begitu mencintainya, dia pun dijadikan istri dan membebaskannya dari perbudakan. Dia juga menyarankan ke Patsy untuk selalu menikmati pekerjaan yang dia lakukan, karena walau bagaimanapun, Tuhan pasti akan membalasnya. Saat Platt dan Patsy balik, Platt menyuruh Patsy untuk segera ke rumah. Yang mana hal itu sangat membuat Edwin marah dan mengejar Platt. Untung saja istrinya datang untuk melerai dan menceramahi Edwin saat itu juga. Malam harinya saat pesta dansa, istri Edwin masih kesal dengan keberadaan Patsy. Dia terus meminta Edwin untuk menjualnya. Karena Edwin tak menghiraukan, dia pun mencakar wajah Patsy dan menyuruh Edwin untuk menghukumnya. Ketika mau tidur, Patsy mendatangi Platt. Kedatangannya saat itu adalah untuk membantunya bunuh diri. Dia meminta Platt untuk membunuhnya di pinggir rawa sehingga Patsy bisa terbebas dari semua siksaan ini. Tapi Platt tidak mau menurutinya. Dia beranggapan kalau hal itu tak boleh dilakukan. Suatu ketika di tengah teriknya matahari, perkebunan kapas milik Edwin mengalami gagal panen, yang membuat Edwin mengalami kerugian yang cukup banyak. Untuk menutupi kerugian itu, Edwin menyewakan budaknya ke seorang hakim yang bernama Turner. Mereka untuk sementara waktu bekerja di sana sampai perkebunan kapasnya kembali normal. Di sana Platt menjalani pekerjaannya dengan baik, bahkan majikannya saat itu juga meminta Platt untuk memainkan biola di sebuah pesta dansa. Singkat cerita, perkebunan kapas milik Edwin kembali normal dan para budak yang disewakan kembali lagi bekerja ke tempat asalnya. Seperti biasa, timbangan kapas milik Patsy selalu di atas 500 pon,
sedangkan Platt hanya mendapatkan 160 pon. Ini tandanya Platt harus dicambuk. Saat itu ada pekerja baru yang bernama Armsby. Dia hanya mendapat 64 pon, tapi tidak dicambuk karena statusnya di sana hanya sebagai pekerja, tidak sebagai budak. Dia dulunya adalah seorang mandor, tapi karena suka mabuk, dia akhirnya dipekerjakan di perkebunan milik Edwin. Malam hari saat akan tidur, Platt mendatangi Armsby. Dia mau minta tolong untuk mengirimkan surat, karena hanya dia yang bisa pergi keluar tanpa mendapat hukuman. Setelah itu, saat Platt sedang tidur, Edwin membangunkan Platt dan mengajaknya keluar. Dari obrolannya, Edwin mendapat kabar kalau Platt mau mengirim surat. Kabar itu dia dapatkan dari Armsby. Di luar dugaan, ternyata Armsby mengadukan tindakan itu ke Edwin. Tapi Platt berkilah kalau itu tidak mungkin. Bagaimana dia akan menulis sedangkan tinta dan kertas saja tidak ada? Kepada siapa dia akan mengirim surat sedangkan teman saja tidak punya? Untungnya Edwin percaya dan nasib Platt aman. Siangnya di hari Sabat, Edwin mencari Patsy. Sambil marah-marah dia bertanya di mana Patsy berada. Beberapa saat setelah itu Patsy kembali ke rumah dan langsung dihadang oleh Edwin. Dia sangat marah sampai-sampai Patsy harus dihukum cambuk. Patsy mengakui kalau dirinya pergi ke rumah Shaw. Hal itulah yang sangat membuat Edwin begitu marah. Dia kemudian meminta Platt untuk mencambuk Patsy. Awalnya Platt mencambuknya dengan pelan, tapi karena ancaman dari Edwin, dia kemudian mencambuk Patsy dengan sangat kuat. Tak tahan dengan rintihan Patsy, Platt pun sudah tak sanggup mencambuknya. Kemudian Edwin sendirilah yang turun tangan untuk mencambuk. Besoknya Platt dan budak yang lain membangun sebuah rumah. Seorang pengembara kulit putih pun ditunjuk sebagai mandornya. Namanya Bess. Saat sedang bekerja, Edwin mendatangi Bess dan mengajaknya untuk beristirahat sebentar. Tapi Bess menolak karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya dulu. Bess mengatakan kenapa hanya dia saja yang disuruh istirahat, sedangkan kondisi para budaknya yang lain jauh lebih mengerikan. Dari komentarnya itu, sepertinya Bess lebih berpihak kepada para budak yang bekerja membantunya. Dan dari obrolannya dengan Edwin, kalau Bess meminta Edwin untuk sedikit berempati kepada para budaknya, karena menurutnya di mata Tuhan kita semua sama, baik itu orang kulit hitam ataupun kulit putih. Orang kulit hitam juga manusia, jadi perlakukanlah seperti pekerja pada umumnya. Mendengar ucapannya itu dan setelah Edwin pergi, Platt curhatlah kepada Bess. Dia menceritakan semua penderitaan yang dia alami selama ini. Dia juga minta tolong untuk menyurati temannya yang ada di utara. Platt berharap hanya dengan cara itulah dia bisa bebas dari perbudakan ini. Bess menyanggupi permintaan Platt. Dia akan menyurati temannya itu. Walaupun sedikit takut, tapi hanya dengan cara itulah dia bisa berguna bagi orang lain. Beberapa minggu setelah itu, saat Platt mencangkul ladang, seseorang dari pemerintahan memanggilnya. Dia menunjuk seseorang dan menanyakan kepada Platt apakah dia mengenal orang tersebut. Platt pun menjawab kalau orang itu adalah Tuan Parker. Platt juga mengatakan kalau nama aslinya adalah Solomon Northup. Platt berlari dan memeluk Tuan Parker. Platt sangat bahagia dengan kedatangan Tuan Parker, karena akhirnya dia bisa bebas dari perbudakan ini. Setelah 12 tahun lamanya, Platt akhirnya kembali ke rumah. Dan film pun tamat. Nah, itulah dia cerita film 12 Years a Slave. Dari film ini kita banyak sekali mendapatkan pelajaran. Ternyata perbudakan adalah bentuk kejahatan yang harus diakhiri. Semua yang ikut terlibat semestinya harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Hal yang dialami Platt adalah contoh betapa kejamnya manusia pada zaman dulu, di mana orang disiksa dengan kejam untuk dijadikan budak. Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini dan sampai ketemu di film berikutnya. Dadah!